Amin, amin, alamin. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Wira Cahya Dimulya selaku Kepala Sekolah, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengikuti Zoom ini, kemudian yang tersayang anak-anak kalian dari kelas 91 sampai dengan kelas 93. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin ada baiknya bisa langsung ke Pak Wira untuk sosialisasi mengenai ujian praktek yang akan kalian laksanakan. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman. Salam juga kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangannya kita bisa menikmati iman yang sampai hari ini masih kita genggam dalam hati kita. Anak-anakku, sebelumnya Pak Wira maaf karena mungkin undangan ini terkesan tiba-tiba dan mendadak. Karena ini adalah suatu hal yang tidak biasa, ya. Biasanya tahun-tahun yang sebelumnya Pak Wira selalu intens masuk kelas 9 untuk mengabarkan, untuk memberitakan tentang apa saja agenda kelas 9. Agenda kelas 9 itu padat, padat bahkan sejak bulan Januari padat. Maka ketika di tahun-tahun sebelumnya Pak Wira selalu lebih intens masuk ke kelas 9. Kadang-kadang anak kelas 7, anak kelas 8 itu suka Pak, kok Bapak nggak pernah masuk kelas kita sih? Nah, terkait dalam sekarang kondisi yang berbeda ini, nggak tahu, nggak terasa gitu. Yang bawa. Oh, besok udah ujian sekolah nih, udah ujian praktek nih. Saya belum sempat ngobrol sama kelas 9. Saya belum sempat bertemu sama kelas 9. Beberapa kali kayak saya temukan, waktu pendalaman materi pun tidak banyak yang hadir. Terakhir, cuma 20 orang aja. Nah, mudah-mudahan dengan teknologi ini ya, dengan fasilitas media ini, melalui meeting, kita bisa menyapa kalian, walaupun sekadar untuk mengabarkan saja agenda kalian. Anak-anak, nggak terasa nih, waktu kamu untuk belajar di SMP Global Insani School paling-paling cuma 1 bulan lagi. Paling-paling cuma 1 bulan lagi. Itu pun 2 minggunya sudah tidak efektif. Nggak terasa mulai hari Senin besok tanggal 22 Maret sampai tanggal 27 Maret kalian akan dihadapkan dengan ujian praktek. Disusul kemudian tanggal 5 April itu langsung udah ujian sekolah. Nah, sebelum kita bicara tentang ujian sekolah, kita bicarakan tentang ujian praktek dulu. Ujian praktek yang akan dilaksanakan tanggal 22 Maret sampai tanggal 27 Maret, itu akan dilaksanakan untuk 7 mata pelajaran. 7 mata pelajaran. Jadwalnya sudah dikirim sama Bapak Ibu wali kelasnya belum?
Halo? Udah. Udah, alhamdulillah. Udah Pak. Udah ya. Nah, Pak Wira sampaikan saja nih ya. Jadi hari Senin tanggal 22 Maret kamu ada 2 praktek. Itu melalui Zoom ya, online. Jam 7.30 sampai jam 9.30 itu praktek bahasa Indonesia bersama Bapak Sofian Jaya. Kemudian disambung jam 10 sampai jam 12 praktek bahasa Inggris bersama Miss Putri gitu. Disusul hari Selasanya, hari Selasa dan hari Rabu. Hari Selasa itu offline. Untuk pendidikan agama, hari Selasa silakan datang ke sekolah. Mungkin kalian praktek sholat, mungkin praktek baca Quran ya. Prakteknya nanti bergantian. Sebagian di masjid, sebagiannya lagi di lab IPA bersama Ibu Sri Wuryandari. Ada Bu Sri Hari Wuryandari. Selasa ya Pak? Iya, hari Selasa ya. Jadi nanti sama ya nah tuh ada Bu Eri-nya tuh, Bu Eri ya. Bu Eri nanti akan menjadwalkan bersama Bapak Ahmad Sarifudin. Sebagian ada di masjid, sebagiannya bersama Bu Eri di lab. Nanti bergantian. Yang di lab sudah selesai turun ke masjid, yang di masjid sudah selesai naik ke lab. Kenapa Pak harus gantian? Ya terkait dengan pandemi ini kita harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Jadi anak-anak sambil datang ke sekolah itu tetap diperhatikan ya protokol kesehatannya. Karena kalian itu akan datang selama seharian penuh tetapi kantinnya tutup, maka Pak Wira harap kalian membawa perbekalan sendiri. Bawa botol minum sendiri. Terkait itu botol minum nanti habis, kalian harus isi ulang. Nanti disediakan sama sekolah air galonnya. Kamu tidak tinggal isi ulang saja. Jadi nanti gerbang ditutup nah ya, karena Pak Wira khawatir kalau gerbang kita terbuka sementara kalian 73 siswa hadir, sekolah terlihat ramai, nanti dikunjungi sama Bapak Satpol PP atau dari petugas Satgas COVID-19. Jadi nanti nggak boleh ada yang keluar masuk dari sekolah, makanya bawa perbekalan di hari Selasa itu, bawa minum, bawa makan. Bawa snack Pak, bawa nasi uduk Pak, boleh 2. 1 buat kamu, 1 buat kamu. Buat Pak Rijal. 1 aja nggak apa-apa ya. Pak, bawa saya mau bawa nasi goreng Pak, mau bawa pisang goreng. Nah, pisang goreng boleh bawa biar banyak. Supaya Bu Eri sama Pak Ahmad Sarifudin juga. Ilham Brando. Anak baru. Ya apa sih? Nanti dulu Pak Wira dulu yang ngomong Bang. Pak Ilham Brando. Tadi mood nih sekalian nih. Gitu ya Nak ya. Ingat ya bawa apa? Bawa perbekalan sendiri. Jangan lupa. Nggak boleh keluar masuk Pak, izin Pak. Saya mau beli ini dulu Pak di depan. Aduh jangan dulu. Nanti dulu lah. Enggak dulu ya. Jangan sampai ada yang keluar masuk. Yang bawa kendaraan sendiri tidak dianjurkan. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa naik angkot, kamu bawa kendaraan, naik motor, bawa sendiri, parkirnya di lapangan olahraga. Parkir langsung ke dalam, ke belakang ya, di lapangan olahraga. Paham ya? Diumpetin motornya ke lapangan olahraga. Gitu. Terus jangan sampai terlambat. Karena nanti sekitar jam 7.30 ditutup gerbangnya. Gerbangnya ditutup, kagak bisa masuk lagi. Kemudian nggak usah pakai seragam. Pakai baju bebas stropan rapi. Ya, nggak usah pakai baju seragam. Itu beberapa hal yang Pak Wira harus sampaikan terkait untuk praktek hari Selasa jam 7.30 sampai jam 12. Pak, bapak saya, mama saya nggak ngizinin karena masih khawatir dengan COVID-19. Nah, itu adalah kondisi khusus. Sifatnya tidak dipaksakan. Kalau memang orang tuanya masih merasa khawatir dengan
COVID-19 dan tidak mengizinkan kamu untuk datang ke sekolah, nanti akan diatur mekanismenya untuk ujian praktek susulan bagi siswa yang dilarang berangkat ke sekolah. Apalagi, Pak, baru saja terdeteksi nih Pak, bapak saya positif, kami sekeluarga sedang isolasi mandiri. Nah, yang begitu jangan berangkat, di rumah saja ya. Kalau memang salah satu dari anggota keluarga kamu baru saja terindikasi terkena COVID-19 dan kamu diwajibkan untuk isolasi mandiri, sementara hari itu harus ujian praktek offline, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti akan diatur mekanismenya bagaimana cara melayani kamu secara online mengikuti kegiatan praktek agama dan IPA. Gitu ya Nak ya. Memang kondisi pandemi ini harus banyak hal yang ditoleransi. Harus banyak yang ditolerir. Ya, jangan diada-adain. Mager, males gerak, males keluar, males jalan, iseng whatsappin Pak Rizal. Pak Rizal, saya nggak bisa datang, nggak boleh sama mama. Nggak boleh. Cuman gara-gara mager doang. Aduh, yang kayak begitu-begitu jangan sampai terjadi ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai malas ya. Kalau memang dibolehkan berangkat, punya kesempatan berangkat, ada waktu, ada tenaga, ada kesehatan, datang ke sekolah. Minimal kalian bisa bercengkrama di hari-hari terakhir bersama dengan bapak ibunya, bersama dengan teman-temannya. Nanti begitu hari-hari ini berlalu, kalian bakalan menyesal. Aduh, sayang banget. Nyesel jadinya nggak masuk. Itu ya Nak ya, untuk hari Selasa. Hari Rabu, itu ujian prakteknya juga ada 2, seni budaya dan prakarya. Namun seni budaya dan prakarya itu hari itu tidak langsung praktek. Jadi hari itu Ibu Emis akan menginstruksikan kepada kalian apa yang harus kalian buat. Karena seni budaya dan prakarya itu ujian prakteknya adalah membuat produk. Nanti kita tanya sama Bu Emis ya, apa yang akan disampaikan, apa yang akan diberikan untuk penugasan pada ujian praktek. Jadi nggak pada hari itu juga tuh ya, Bu Emis hanya akan menginstruksikan kepada kalian pada hari Rabu itu, anak-anak ujian praktek untuk seni budaya membuat baju batik misalnya. Misalnya nih ya, kan mungkin Pak Emis mau bikin apa gitu. Atau Bu Dwi, anak-anak praktek prakarya adalah membuat talenan misalnya ya. Silakan kamu tebang pohon di depan rumah, bikin talenan. Nah, misalnya kayak begitu, ini misalnya. Hanya untuk menginstruksi saja. Paling nggak lama itu kalau instruksi ya. Bu Emis mungkin 1 jam, Bu Dwi 1 jam. Selanjutnya silakan kamu mencari bahan-bahannya itu di sekitar rumah kamu, atau memang kalau ada yang harus dibeli, dibuat itu. Nanti dikasih waktu sama Bu Emis sama Bu Dwi, dikasih waktu sedikitnya seminggu, paling banyaknya 2 minggu, baru dikumpulin. Jadi ujian prakteknya adalah membuat produk di rumah masing-masing. Hari Rabu. Hari Kamisnya, definitif lagi Miss. Hari Kamisnya itu ujian penjaskes. Nah kalau ini nih ada Pak Rijalnya nih ya. Itu nggak harus offline, tetapi karena memang harus berinteraksi satu sama lain, Pak Wira bilangin Pak Rijal tolong dijadwal, jangan semuanya. 73 anak itu silakan di gelombang kedua hari. Nah 1 harinya bisa ada 3 gelombang, berarti ada 6 gelombang. 73 bagi 6. Jadi paling banyak itu 1 gelombang paling ada 15 anak. Bisa ya Pak Rijal 15 anak ya. Nanti bergantian ya Nak ya. Jam 7.30 sampai jam 9 gelombang 1. Jam 9 sampai jam 11 gelombang 2. Udah tutup, besokannya lagi diterusin hari Jumat. Kalau sampai hari Jumat belum kelar juga, nyambung ke hari Sabtu tanggal 27.
Makanya Pak Wira sebenarnya ngejadwalnya sampai 27. Cuman kalau kayak di situ penjelasan sampai 3 kali ya enak. Itu ya. Untuk ujian praktek begitu mekanismenya. Ada yang online, ada yang offline. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk sedikit memberikan gambaran kira-kira ujian prakteknya apa saja. Itu ya Nana ya. Untuk ujian praktek mau ada yang ditanyain dulu? Raise hand ya. Bisa kan raise hand nih kayak begini raise hand. Diklik reaction kemudian raise hand supaya nanti diaktifkan ininya suaranya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Assalamualaikum siapa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nanti prakteknya apa aja Pak? Ya. Ya. Itu prakteknya apa aja kata dia. Saya udah bubusan ngomongnya. Ya, nah ya. Prakteknya ada 7. Pak, apa nggak kedengaran di sini putus-putus Pak? Kedengeran, maaf. Iya. Jadi ada prakteknya itu ada 7 mata. Praktek bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, IPA, seni budaya, prakarya, penjas 7. Kenapa Bang? Udah. Saya bulan yang ditanyakan prakteknya yang agama doang Pak. Agama. Selain sholat jenazah apa aja ya Pak? Ditanyakan prakteknya apa Pak? Pelajaran agama. Iya, betul. Terima kasih gitu maksudnya. Pelajaran agama itu nanti kita tunggu Pak Ahmad Saripudin ya. Nanti langsung disampaikan sama Pak Ahmad Saripudin prakteknya ngapain aja. Kemarin bicara-bicara singkat sama Pak Wira sih ya gitu. Siapa? Kita sholat jenazah aja Pak gitu. Mungkin ada yang mau jadi jenazahnya? Oh ya. Ya Atika, kenapa Atika? Mau jadi jenazahnya? Praktek penjasnya pakai baju apa Pak? Saya jadi mayitnya aja Pak, nggak apa-apa, sehat jadi mayit. Iya. Praktek penjas. Jadi mayit pun tak apalah. Pakai baju bebas tapi sopan ya Nak. Jadi kamu trainingnya boleh pakai training sekolah. Cuma atasannya nggak usah pakai baju olahraga GIS ya. Pakai training yang kamu miliki saja, yang lainnya yang umum gitu ya. Anak laki mungkin pakai bisa kostum bola, anak perempuan kalaupun baju tangan pendek, baju kaosnya pendek disambung pakai handset gitu ya. Tapi nggak usah pakai baju olahraga sekolah. Pakai baju training lainnya saja. Itu ya Tika ya. Waduh, harus belanja baju olahraga dong Pak gitu. Iya Pak. Nggak harus beli baru ya, pakai yang ada di rumah aja. Atau kalau memang nggak ada Pak saya, ya udah kamu berangkat ke sekolahnya pakai baju bebas dulu. Nanti udah di sekolah baru salin pakai baju seragam olahraga sekolah gitu juga boleh. Oke Atika, jangan memaksakan langsung nyari baju baru. Oke Pak. Ya, jangan kayak Bu Ati aja beli baju baru. Ada lagi yang mau tanya tentang ujian praktek? Enggak Pak. Oh enggak Pak. Ibu Eri mungkin mau ada gambaran Bu Eri tentang IPA nanti apa Bu Eri? Ya bisa Pak, saya sampaikan di sini saja ya Pak. Monggo Bu Eri ya. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan anak-anakku, siswa kelas 9 yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Baik, sekedar ingin memaparkan praktikum IPA ya. Kebetulan di sini saya sudah siapkan laptopnya. Jadi untuk pertemuan pada hari Selasa itu kelas 9 akan praktek asam basa dan garam ya. Kita akan menguji beberapa larutan dengan menggunakan kertas lakmus merah dan
lakmus biru. Nah, mungkin siswa ya Pak, beberapa siswa itu belum pernah tahu, bahkan mungkin belum pernah melihat kertas lakmus itu seperti apa. Ya, kebetulan kemarin sudah ada kertas lakmusnya, dan insya Allah pada hari Selasa ya kita bisa bareng-bareng melaksanakan praktek di lab ya di lantai 2 SMP BIS yang kita cintai ya. Itu saja. Kemudian ya mungkin nanti untuk alat dan bahan kemudian kelompok nanti akan saya sampaikan lewat wali kelas gitu aja ya Pak. Untuk cara kerja dan lain sebagainya nanti bisa saya sampaikan lewat grup kelas saja gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari siswa, silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada. Waalaikumsalam. Nanti kita Mau ajar. beberapa larutan yang akan diuji ya. Ayo mau nanya Bu. Silahkan. Bawa apa Bu ya? Yang akan diuji antaranya ya, yang akan diuji adalah air jeruk nipis, baking soda, deterjen, dan sampo ya. Mau mandi Bu. Nanya Bu, tapi dia malu-malu. Sudah disediakan di mau nanya itu Bu, tapi oleh dia sekolah. ke Itu aja. Ibu mulu. Itu aja Pak. Ya. Siapa nanya lo? Oh silakan. Berarti kita nggak perlu bawa apa-apa gitu Bu? Nah itu tadi. Bahan dan alat. Ya, untuk bahannya ya boleh nanti disiapkan. Bahannya itu ada air jeruk nipis, baking soda, deterjen, dan sampo. Dan juga air. Sampo itu bisa apapun loh. Samponya bisa apapun. Boleh bawa 1 botol. Nggak usah banyak-banyak ya. Gitu. Kemudian ya, nanti alatnya yang perlu disiapkan adalah kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, kemudian sendok, gelas plastik, dan stiker label nama ya, itu yang kecil-kecil gitu. Label. Wih, ada di Aja. internet tuh. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo Bu. Nanti Ibu. Oke ya. Nanti alat dan bahannya dikirim ke wali kelas kan Bu? Iya, Ibu kirim ke wali kelas. Itu aja. Sekalian kelompoknya ya. Dan tuh kalau Satu udah kelompok 4 anak. Iya, berkelompok. Kelompok berapa orang? Satu kelompok 4 tuh wait, siswa. ya. Ya, nanti sekalian kelompoknya Ibu sampaikan ke wali kelas. Dikilin Bu. Oke, Bu. Salah aja ke. Ada yang ditanyakan lagi? Kelompoknya Ya, milih Bu. sendiri. Kelompoknya sudah ditentukan. Ya. Milih sendiri. Kemudian karena ini praktikum ya, diharapkan dan diwajibkan itu semua siswa hadir ya Salah aja gitu. pada hari Selasa untuk praktikum IPA. Baik, Bu. Milih sendiri. Ya. Ada di Ada yang kelompoknya ditanyakan milih lagi? sendiri. Silahkan. Milih sendiri. Baik, Bu. Dio mau tanya? Itu Bu, Juhud mau nanya Bu, tapi dia WA saya itu dia Oh, malu. Zuhu, boleh. Zuhu, tanya boleh. Tanya apa Ayo, John? Zuhu. Kagak punya tanyaan. Nasib. Next. Iya, boleh. Apa? Mau tanya tapi nggak soal praktek, Bu. Jangan Bu, apa sih? Boleh. Nggak ada sepeda. Tugas PJJ yang belum selesai, Bu. Semua. Gimana? Gimana? Ada nggak tugas? Oh, Semua siswa udah mengerjakan tugas PJJ, Bu. Ya, nanti Udah Bu, udah almu. Nanti Ibu Udah, Bu, lihat dilanjut lagi aja, Bu. ya. Yang belum selesai Mute PJJ-nya. aja Bu, mute aja Bu. Ya mau tanya Bu. Ikan mik. Hutan ini. Harus Boleh. kalian. Cahyo, Cahyo ada nggak Cahyo? Coba. Cahyo mau nanya Bu, malu. Bahaya ini bisa kudeta ini kudeta. Kayu belum ngopi Bu, tapi itu mah udah. Ya sama saya lagi mau Apa aja? Ada lagi yang nanya? Gak ada Bu.
Ya, itu saja ya. Itu saja Pak. Kira yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya. Ya, nanti anak-anak akan disampaikan kembali informasinya karena tadi memang agak terpatah-patah ya informasinya. Nanti akan diinformasikan selengkapnya di WhatsApp grupnya itu ya secara tertulis apa saja yang dipraktekkan, apa saja yang disiapkan. Gitu ya, Bu Eri ya. Selanjutnya anak-anak ini kebetulan Iya, Pak. ada udah hadir juga bersama kita Ibu Miss Putri Handayani untuk praktek hari Senin kan. Miss Putri Handayani. Putri Handayani ganti nama deh. Nanti disampaikan sama Miss Putri ya apa aja yang harus disiapkan untuk praktek bahasa Inggris. Gue gelap semua sih. Silakan Miss Putri. Ada itunya tapi hari ini. Assalamualaikum. Salam. Ya, sebentar ya semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tuh ya. Punya kabeh gelap semua. Cuman Caranya gimana? Ada apa sih itu biasanya ada apa sih yang berisik-berisik gitu? Udah kebuka belum sih? Bentar ya semuanya. Oh ini dia. Iya bentar ya, lagi di mute semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Pagi Miss Putri. Selalu dalam yang semangat. Dalam Good morning, sir. Oke, ini aku mau share screen ya. Oh iya. Nah, ini. Iya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Belum juga muncul. Oh iya, oke. Nah, ini guys. Jadi gini ya. Nanti kok nggak bisa lihat muka sendiri? Nah. Jadi nanti ujian praktek aku itu berkolaborasi dengan mapel prakarya dan seni budaya. Ya. Terus itu paham ya? Jadi praktek bahasa Inggris itu berkolaborasi dengan mapel prakarya dan seni budaya. Nah, gimana Miss maksudnya berkolaborasi itu? Jadi kan nanti mapel prakarya dan seni budaya akan menjelaskan nih prakteknya ngapain. Contoh misalnya praktek seni budaya disuruh bikin apa tuh namanya? Meja. Meja misalnya dikasih apa tuh Bu namanya Bu? Bordir. Bordir. Ya, kayak gitu kan. Terus yang kedua misalnya praktek prakarya disuruh bikin makanan apa gitu ya. Kayak kita waktu itu bikin prosedur teks itu loh. Nah, kalian itu pilih salah satu. Jangan dua-duanya ya. Kalau mau yang dari seni budaya ya silahkan. Kalau yang mau dari prakarya silahkan. Tapi pilih salah satu. Nah, untuk membuat produk tersebut, itu kan kalian pasti ada step by step-nya kan? Nah, step by step itu relate sama mapel bahasa Inggris yang tentang prosedur teks. Masih ingat nggak prosedur teks? Masih ya. Kalau misalnya lupa-lupa, masih kok. Ya, kalau misalnya lupa-lupa masih ada materinya di YouTube, ditonton lagi ya. Nah, itu nanti kalian praktek bahasa Inggrisnya membuat video saat melakukan pembuatan produk tersebut gitu. Jadi kalian nggak kerja 2 kali praktek bahasa Inggris dan seni budaya dan prakarya gitu. Ngerti nggak sampai sini?
Ngerti, Miss. Ya, jadi misalnya nih kalian contoh ya, saya kasih contoh lagi. Misalnya kalian pilih praktek praktek bahasa Inggris itu dari praktek prakarya, contoh membuat salad buah misalnya. Nah, kalian kan pilih itu tuh. Nah, saat membuat salad buahnya, kalian videoin, tapi iya tutorial, ya membuat tutorial di videoin, tapi in English gitu, step by step berdasarkan prosedur teks gitu. Gimana? Paham sampai sini? Paham ya? Bisa bahasa Inggris. Ini jadinya nih. Ini jadinya. Alhamdulillah kalau paham. Nah ini yang dinilai ya. Jadi saya itu nilainya 2 aspek. Ya, ada speaking, ada writing. Kita bahas speaking dulu. Kalau speaking itu yang saya nilai, ini boleh di screenshot nih ya. Saya tahu kalian males nulis, makanya saya bikin PowerPoint. Nih, yang dinilai itu yang pertama kelancarannya, fluensi. Kalian tuh saat membuat video, mempraktekkan pembuatan produknya itu lancar apa enggak. Misalnya kalau ada yang pas bikin video kayak kayak gitu tuh, itu mengurangi nilai itu kayak gitu ya. Kemudian ada tata bahasanya, yaitu grammar. Grammarnya yang dipakai apa, Miss? Kalau misalnya lagi bikin belajar prosedur teks, pakainya simple present tense boleh, atau pakai simple present continuous tense boleh, karena kan dilakukan pada saat itu ya. Misalnya I am making salad kayak gitu ya. Pokoknya nanti grammarnya aku nilai juga, jadi nggak sembarangan. Terus vocabulary-nya. Vocabulary-nya itu kosakatanya yang kalian pakai dalam pembuatan video itu tuh apa aja. Karena kan kemungkinan kalian nyontek ke yang lain itu bisa terjadi ya. Kalau misalnya nyontek tuh bakalan saya tahu tuh, dia ngomongnya sama kayak yang satunya lagi nih. Jangan-jangan sama aja nih bikinnya gitu. Jadi dari vocabulary aja saya bisa nilai tuh kalian tuh niat apa enggak bikin videonya, bikin prakteknya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, pronunciation. Pronunciation itu adalah pengucapan bahasa Inggrisnya. Contoh misalnya kayak ngomong apa ya? Ngomong listen lah gitu kan. Harusnya kan yang benar tuh listen, bukan listen kayak gitu. Nah, itu nanti dinilai juga sama saya. Itu dari aspek speaking. Paham sampai sini? Do you understand what I'm saying? What I'm talking about? Ngerti ya? Nah, itu ya, dari aspek speaking. Nah, ini juga saya mau nilai dari aspek writing-nya. Kita nulis juga, Miss. Iya, nulis juga ya. Tapi saya nggak minta kalian nulis tangan, boleh di-print. Cuma tetap tadi ya ada relate-nya juga sama yang bagian penilaian speaking di atas. Jadi kayak kelengkapannya kayak gimana, kan kalau prosedur teks itu kan apa aja sih bagiannya biasanya kalau misalnya bikin resep itu, resipi itu, contoh misalnya bahannya apa aja, terus alatnya apa aja, terus stepnya kayak gitu, itu harus lengkap kayak gitu. Terus kosakatanya sama kayak tadi di atas ya. Terus kreativitas ini saya nilai. Jadi saat kamu ngeprint itu jangan cuma asal ngeprint gitu kan. Ya dibikin menarik itu tampilan prosedur teksnya itu. Oke? Sama tata bahasanya juga nanti saya nilai, kerapihannya segala macem ya, kata-katanya itu nyambung apa enggak ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, yang writing ini saya kasih contoh nih kayak gini tuh. Jadi kayak dihias-hias. Ini kan di sini kan ini example ya. Ini kan contoh prosedur text how to make mango juice. Nah, di sini kan ada materialsnya, terus ada steps-nya. Ini masih kurang lengkap ini sebenarnya. Kagak ada tools-nya ya. Nah, nanti kalian harus pakai tools-nya tuh biar nilainya makin bagus kayak gitu. Nah, ini nanti di print terus diantar ke sekolah.
Jangka waktunya berapa sih Pak praktek Pak? Seminggu kan, seminggu tuh. Jadi nah berarti pokoknya 3 April itu semua sudah kekumpul gitu si printan prosedur teks ini gitu. Jadi apa yang kamu print itulah yang kamu videoin gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Any question? Nggak. Yakin nggak? Nggak ada sih. Benar, ngerti. Berarti nanti yang kamu tulis di printan itu step by step apaan? Coba saya tanya. Yang ada di video. Iya, dari video. Videonya tentang apa? Tentang Makanan. antara pelajaran karya atau seni budaya. Iya, cakep. Itu siapa yang jawab ya? Iya, itu. Berarti nyambung ya? Iya, nyambung ya berarti ya. Tadi siapa yang jawab dulu? Ya, jadi nanti yang di print itu adalah apa yang kalian videoin dan itu pilih salah satu dari praktek seni budaya atau praktek prakar. Ya, oke? Ya. Thank you. Oke. Sampai sini jelas gak? Yo om. Ini apa namanya? Ntar kalau ada yang WhatsApp lagi, awas ya. Nanya lagi. Miss, aduh apa yang muncul tuh? Miss apa gitu. Kalau nggak didengerin, awas aja. Oke? Denger mah dengerin Miss. Ya apa? Ya. Di screenshot tadi penilaian yang tadi tuh ya. Pas dong. Bagus ya, keren ya. Oh ya udah kalau sudah paham semoga lancar ujian prakteknya. Semangat ya. Bio mau nanya Miss, Bio mau nanya. Iya, apa yo? Nanya apa yo? Oh enggak, Jona nggak jelas. Iya. Ya udah, jangan dirasa berat, jalanin aja. Kalau dipikirin nggak selesai, kalau dikerjain selesai. Ya. Gak usah insinyur, kalau nggak usah insecure, susah atau kayak gimana ya. Pasti bisa, asal berusaha. Quotes hari ini. Quotes of the day. Oke, bye-bye everyone. See you next time and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Miss Putri. Itu pencerahan yang luar biasa ya. Jadi prakteknya dikolaborasi. Kamu jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali tepuk 2 nyamuk mati. Waduh, banyak benar istilahnya. Mengenai istilah-istilah itu, peribahasa-peribahasa itu mungkin akan diperjelas lagi tentang ujian praktik bahasa Indonesia. Sudah hadir bersama kita Bapak Sofian Jaya, mungkin akan menyampaikan apa-apa saja yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian praktik bahasa Indonesia. Halo Bapak Sofian. Iya, kayaknya lagi ngobrol sama Pak Misbah. Halo Pak Sofian. Halo Pak Sofian. Itunya speakernya belum. Ya, mangga. Mangga Pak Sofian disampaikan kepada siswanya apa yang akan dipraktekkan hari Senin nanti. Almut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekolah sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan beberapa ujian praktek pukul 7.30 sampai pukul 10. Nah, jadi waktunya 2 jam ya. Nah, nanti Bapak ada bentar. Dan name-nya masih bekas akreditasi. Belum. Bahasa Indonesia ada 2 aspek yang akan Bapak praktekkan ya, yaitu aspek tulis. Nah, jadi
nanti kalian siapkan di rumah kertas folio bergaris. Nanti akan Bapak berikan 2 bacaan ya. Yang pertama dari membaca yang sudah Bapak jelaskan, kalian menemukan pokok-pokok pikiran utama setiap paragraf. Ya, nanti akan Bapak tampilkan teksnya. Jadi pokok pikiran itu dapat Bapak jelaskan melalui pembelajaran ya, yang berhubungan dengan 5W plus 1H. Nah, itu dari aspek membaca. Terus yang kedua ada tulis, Bapak ambil dari pen. Jadi kalian nanti membuat cerpen yang berhubungan dengan pengalaman yang pernah kalian lakukan ya. Nah, 2 praktek ini sudah Bapak berikan. Nah, jadi waktunya nanti saat praktek insya Allah selesaikan dalam waktu aja Bapak berikan ya. Nah, itu gambaran dari bahasa Indonesia. Bapak ulang kembali. Yang pertama dari aspek membaca, identifikasi pokok-pokok itu dalam bentuk prinsip 5W plus 1H ya. Teksnya akan Bapak share ya, Bapak tampilkan, nanti kalian baca. Baru kalian menunjukkan pokok-pokok pendek berdasarkan pengalaman yang pernah kalian lakukan. Nah, mungkin hanya 2 aspek saja ya dari bahasa Indonesia, yaitu aspek membaca dan aspek menulis. Dan insya Allah Bapak akan selesaikan dalam waktu 2 jam nanti ya, kita melalui Zoom Meet online ya. Jadi kalian dalam waktu 2 jam bisa menyelesaikan 2 materi. Jadi itu secara live ya Pak Sofian, langsung baca di depan Pak Sofian gitu. Saja dari saya Wira ya, secara live Pak. Oh, itu ya Nak ya. Jadi nanti secara bergantian tuh langsung dalam waktu 2 jam. Adapun nanti ya nanti Bapak tampilkan teksnya. Oh gitu ya, seperti itu. Jadi kayak pembawa acara, pembawa berita kita, gitu ya. Kayak pembawa berita gitu anak-anak ya. Di depan live, depan Zoom gitu langsung baca gitu ya. Ya. Seperti live. Iya, seperti itu Pak. Ya, mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Masih bingung? Mudah-mudahan dia mengerti ya. Amin, amin. Assalamualaikum Mamanya Atika. Alhamdulillah ikut nge-Zoom Mamanya Atika. Ya, apa? Atika mau tanya enggak? Pergi lagi Mama. Kalau ada panik. Udah. Aku mau nyampain dikit dulu. Mungkin udah jelas. Sedikit dulu. Ya, bisa kita next aja ya, karena ada Bu Emis. Oke, makasih ya, Pak Sofian. Terima kasih. Dan Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari Senin mudah-mudahan sudah jelas ya anak-anak mau bagaimana mekanisme ujian prakteknya. Ada yang terlupa dari Miss Putri tentang apa yang disampaikan barusan. Jadi Miss Putri minta kesempatan lagi nih apa yang mau disampaikan. Silakan Miss Putri. Ya, maaf ya anak-anak tadi lupa nyampein. Kan nanti prakteknya dibuat video ya. Nah, itu dikirimnya ke email saya aja.
emailnya ini saya kirim di chat puputraihan19@gmail.com. Jadi saya ngerti banget kalau di-upload ke sosial media pasti kalian malu-malu. Jadi saya ambil jalan tengah aja, kirim ke email puputraihan19@gmail.com. Untuk durasi videonya ya singkat, padat, dan jelas lah. Jangan terlalu lama juga, jangan terlalu sebentar juga, 15 menit deh. Ya. 15 menit. Dibuat sekreatif mungkin juga boleh ya. Pokoknya kalau videonya udah selesai, kirim ke email puputraihan19@gmail.com. Terus ini modelnya jangan voice over ya. Maksudnya kan waktu video prosedur teks tugas waktu dulu itu kalian ada yang voice over, kalian gerakin tangan terus ngomongnya belakangan. Kalau kali ini jangan. Jadi saat kalian melakukannya itu langsung ngomong, ya, jangan di voice over. Jadi langsung ngomong, oke? Dan suaranya yang jelas, lantang. Pastikan itu masuk ke audio handphonenya atau kameranya ya. Jangan sampai saya kesulitan dengar suara kalian. Suaranya harus jelas. Terus apa lagi ya? Ya itulah, mudah-mudahan jelas ya. Dan maksimal pengiriman itu karena terakhir tanggal 3 April berarti maksimal video sudah dikirimkan tanggal 3 April itu sudah saya terima. Mohon dipersiapkan. Ingat ya persyaratannya tadi. Mana Bu Emisnya? Nanti saya juga syarat-syaratnya. Bentar lagi. Maksud saya jangan kemana-mana gitu. Dan share di grup insya Allah. Ya, begitu aja. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih Pak Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahannya videonya jangan panjang-panjang. Gitu ya, Miss ya? Videonya. Oh, di-share kemana, Miss, itu videonya? Oh, di chat. Oh, dia langsung dikirim ke email. Kirain ditaruh sosial media. Ya, selanjutnya anak-anak, ini Bu Emis juga ada yang mau disampaikan tentang praktek seni budaya sebagai pengalaman kalian. Ya, Pak Sofian. Gimana Pak Sofian? Saya mau menambahkan sedikit. Menambahkan pertama ya anak semua untuk menyiapkan Putus-putus suaranya Pak Sofian. Oh. Garis ya, 2 garis. Wah, suaranya nggak keluar nih Pak Sofian nih. Halo. Jaringan. Nggak keluar Pak. Halo, keluar ya? Ya, suaranya Pak Sofian nggak keluar Pak. Halo. Ya, tes, keluar nggak Pak? Nah. Ya, sekarang ada sekarang. Udah? Ya. Ada. Bapak pulang kembali 7.30. Bapak mengingatkan, pesan tolong kalian folio bergaris ya, kertas folio bergaris ujian praktek nanti. Ya, jangan sampai ujian praktek sudah kita tulis. Nah nanti bisa di share kepada
rekan-rekan kalian yang kebetulan hari ini tidak mengikuti di classroom ya. Jadi itu aja ya. Nanti kalian bisa siapkan kertas folio bergaris. Itu aja tambahannya. Pak Wira, terima kasih ya. Bisa dilanjut ke Bu Enis. Ya. Makasih Pak Sofian. Nanti anak-anak Ya, apa yang kurang jelas ditanyakan ya pada wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada informasi juga dari Ibu Emis tentang bagaimana dan atau apa yang akan dipraktekkan untuk mata pelajaran seni budaya nanti. Silakan Ibu Emis. Mau di sini atau di sana? Sini aja. Halo, assalamualaikum. Salam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Tetap semangat. Sehat. Iya. Bu. Nah, ini ya, Ibu mau ngasih ini ya bocorannya buat Kabar manis. ya. Dia bocoran buat ini psikis Ibu ya. Nah, untuk besok ya, seni budaya yaitu tentang buat praktek tapi menggunakan taplak. Ya. Taplak dengan praktikan. Nah, Ibu mau mintanya taplak itu menggunakan nuansanya ungu ya, warnanya ungu ya. Nuansa ungu. Halo? Patah-patah, Bu. Suaranya nggak jelas ya? Ulang, Bu, ulang. Bu, Nah, patah, Bu, katanya, Bu. Ulang, Bu. suaranya kurang jelas suara Ibu. Iya, bikin taplak ya, Bu. Ya, bikin taplak. Ya. Ibu mau besok ya, Ibu akan membuat praktek seni budaya, itu hari Rabu, itu Ibu kasih foto itu tentang nuansa taplak, tapi nuansanya nuansa ungu ya, warnanya. Taplak. Kali ini. Taplak warna ungu. Kenapa? Ya, Bu. Ya, jelas. Nah, kamu nanti untuk mempersiapkannya, besok bisa kamu beli langsung. Nah, kamu bisa langsung tanyakan ke Ibu, gimana Bu ini taplaknya cocok apa enggak. Nah, Ibu minta kamu nanti nuansa ungu, kemudian kamu bisa nanti menggunakan renda. Renda. Ditambahin badur-badur gitu. Ya, oke. Ya, gitu. Nah, kamu besok bisa lihat kayak Rabu ya, bisa langsung tanyakan gimana Bu renda ini. Ya, pokoknya kamu nanti ya beli nuansa ungu ya. Ukuran taplak meja sekolah ya. Iya, Bu. Ini kelompok apa sendiri, Bu? Iya, sendiri. Oh, sendiri. Nah, jadi satu anak, satu taplak. Nuansanya, nuansa apa tadi? Nuansa ungu. Nah, iya. Nah, nuansa ungu itu contohnya ya. Polos aja kamu gunakan, tapi beli warna ungu yang polos ya. Polos. Cuman warnanya ungu yang polos. Dan nanti kamu bisa menggunakan renda, pinggir-pinggirannya ini. Pinggir-pinggirannya menggunakan renda. Coba ditampilin deh, mukanya ditampilin deh. Lihat. Menggunakan renda, pinggir-pinggirnya ini ya. Kelompok gede banget. Halo? Mahal. Jelas nggak? Iya, Menggunakan renda. Selesai menggunakan renda, nanti kamu cari kain bekas. Kain bekas. Kain bekas. Kamu gunting ya, misalkan baju bekas, misalkan kamu buat gunting kain pecah ya, kamu misalkan ada gambar bunga di baju laskar apa di apa, kemudian kamu gunting. Kamu gunting selesai kamu tempelkan di mana terserah, di daerah pojok-pojok bisa, di tengah bisa. Halo.
Ya, Ibu. Oke. Jelas? Ada yang mau nanya? Enggak, udah. Kenapa nggak kelompok aja, Bu? Kenapa? Kelompok aja, Bu. Kenapa nggak kelompok aja, Bu? Iya, Oh. Nggak bisa kelompok, jadi satu orang satu. Kalau kelompok itu kan susah ya. Satu orang satu kamu beli, nanti nuansanya nuansa ungu, tapi yang polos ya. Aduh. Nah, Ibu kamu menggunakan renda, cari renda yang termurah aja. Jadi cari renda yang termurah, nggak usah mahal-mahal. Kemudian dikasih renda ini ya. Kemudian nanti kamu cari kain baju yang bekas, yang udah tidak terpakai, yang ada gambar bunga-bunganya, apa aja terserah, bebas kamu gunting, kemudian kamu tempel di sisi pojoknya. Jelas Pak, ini di sisi pojok sini ya, terserah kamu mau nempel di mana, kasih kamu bebas. Mau nempel di mana silakan. Jelas semua? Jelas, Bu. Atika? Lebih Atika jelas? Ya. Hilmi? Mau pergi misalnya. Cahyo? Cahyo? Iya, Halo, Bu. jelas Cahyo? Jelas, Bu. Itu dikumpulin Dia kapan, lagi Bu? nganin motornya, Bu. Besok diuterangkan lagi, nanti besok kan langsung prakteknya ya. Kamu bisa lihat, kalau enggak bisa kamu yang udah beli bahan-bahannya besok langsung bisa dijahit, Ibu lihat. Ya, Ibu pengen tahu. Bisa besok kamu langsung udah menyediakan bahan-bahannya. Tanggal 24 ya hari. Itu modelnya mah bebas kan ya, Bu ya? Ya. Jadi kamu besok tanggal 24 kalau bisa udah menyiapkan bahannya. Bisa kasih unjuk ke Ibu dan Ibu ini saya bahan ini Ibu, Iya, ukuran Bu. ini. Rendanya seperti ini Ibu. Kamu cari yang termurah aja, nggak usah mahal-mahal. Kalau model kayak jumputan gitu boleh, Bu? Kalau jumputan kan mesti dibikin dulu jumputannya. Ya, maksudnya model sendiri, Bu. Oh, kamu mau bikin jumputannya di rumah gitu, tapi pakai nuansa ungu. Ya. Kemudian kamu nanti kasih renda, ya. Kemudian nanti kamu kasih kain perca, gitu. Ayo. Iya, Bu. Iya. Lebih ribet, Cahyo, bermakan modal lebih banyak. Itu aja Kan nanti orang Kak. punya, Bu. Berarti beda, Bu. Kenapa? Kain perca itu buat tempelannya gitu, Bu. Iya, buat tempelannya. aksesorisnya biar mempercantik taplak supaya indah dilihatnya gitu loh. Jadi kamu Bu, pas iya. keluar dari global itu ada kenang-kenangannya, dari Cahyo, dari Putri, ya, dari Abi, dari Aljona, dari Hilmi, pengen lihat kok nanti kenang-kenangan. Kenangannya, Bu. Dari Juhud, mana si Juhud? Apa, Bu? Ngap. Juhud, ngerti Juhud? Hadir Juhud. Ya, insya Allah. Siap ya. Kalau bisa mah nanti hari Rabu ya, udah kamu sediakan ya bahan taplaknya sama kainnya, kain percanya, kemudian sama sediakan Nanti nanti. saya pakai ini, Bu. Kenapa? Pakai terpal bisa nggak pakai terpal? Juhud mah aja. Jelas semua kan ya? Alhamdulillah. Ya, pakai terpal nggak bisa lagi. Kamu ngaco. Gua mau pakai terpal. Udah ya. Sekian ya, jelas semua. Ya, empuk aja, Bu. Jelas, Ibu, jelas. Makasih. Tahu. Assalamualaikum. Baju bekas. Oh, pakai terpal. Baju bekas. Terima kasih buat Bu Emis. Ya, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya Silaturahmi, Bu, saya, Bu. ada Kariza Lebaran di ini, Bu, masalahnya. akan Mau menjelaskan Ramadan. untuk praktek jas. Silakan Kariza. Ya, terima kasih Bu Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala SMP Sekolah Wira Cahya Dimulya SPD. Yang terhormat rekan-rekan guru yang sama-sama hadir di Zoom kali ini. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, siswa-siswi SMP Global International School. Ya baik, untuk olahraga nggak akan panjang lebar. Untuk prakteknya tidak perlu mempersiapkan perlengkapan dari rumah, paling kalian pakai seragam olahraga lengkap saja. Seperti tadi kata Pak Wira, ya boleh yang bebas, ya kan yang passionnya olahraga mungkin punya outfit olahraga yang keren-keren, pakai aja sekalian pakai. Ya, Atika ketawa, relate berarti buat Atika ya. Tapi nih ya satu hal ya, tapi saya nggak mau ada yang praktek olahraga pakai sendal. Tuh kemarin ada yang ngasih lari pakai sendal, atau lari pakai jurus Uchiha Juhud, enggak ya. Saya takutnya kena ilusi, jadi tolong ya pakai yang normal-normal aja. Ya paling yang diujikan nanti 3 saja, kebugaran jasmani yang meliputi ya ketahanan kalian kayak push up, sit up, ya gampang lah. Kayak Apa Yas? Bisa banyak-banyak lah, 10 aja gampang ya. Kalaupun mau persiapan ya boleh. Misalkan kagak ada baju olahraga. Ya. Kayang diuji lagi nggak Kayang? Enggak, itu masuknya ke senam lantai. Duh, gak lagi dah, enggak. Takut si Faisal tuh keret katanya. Kalau nggak ada baju olahraga pakai baju bekas nggak apa-apa kan? Boleh, tapi style olahraga lah pokoknya ya. Pakai spokat juga. Ya. Atika pakai sepatu ya nanti ya. Baju renang. Boleh Cahyo kalau mau baju renang kan. Nanti saya siapin itu apa namanya? Lapangannya saya basahin, pokoknya Cahyo, kita lihat Cahyo berenang. Oke, kebugaran jasmani yang kedua nanti ada permainan bola besar ya. Nanti yang diujikan basket dan volley. Kalau basket ya dasar-dasarnya aja, ya dribbling, ya passing, ya shooting paling. Kalau di volley paling passing bawah, passing atas yang dasar-dasarnya, terus nanti service paling ya. Sama spike sebagai tambahan. Nah, untuk olahraga itu aja. Ya, coba ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kemudian gini, saya mau saya selanjutnya saya mau nyampein tapi di luar olahraga. Jadi kemarin tuh teman-teman kalian ada yang mengusulkan gitu, Kak gimana kalau kita bikin buku tahunan? Ya, saya sih oke aja, silahkan. Kalaupun kalian mau, ya silahkan aja. Maksudnya saya kembali lagi sama kalian ini. Ya kalau kalian mau ya nanti saya akan fasilitasi, yang saya akan cari tempat buat buku tahunan. Coba nanti kita survei dulu. Kalau misalkan 70% mau ikut bikin buku tahunan, saya akan lanjutkan. Tapi kalau misalkan kurang dari separuh, ya nggak akan nggak akan dilanjutkan ya. Sebentar saya sedikit lagi ya. Nanti habis ini boleh pertanyaan. Ya untuk buku tahunan kemarin ada beberapa contoh. Saya ambil dulu buku contohnya ya. Sebentar. Oke. Nah, kelihatan ya. Ini warna oranye hitam. Nah, ini contoh buku tahunan angkatan 2018-2019 SMP Bojonggede 1. Ya, kira-kira beginilah. Ya, Pram. SMP 1 Bojonggede. Ya, isinya waktu kalian tuh begini tuh desainnya. Nanti nanti saya kasih soft copy-nya deh. Ada.
Nah, kalau ini yang kedua contoh dari kalau ini punya manfaat Jakarta, dapat tote bag. Isinya kayak gini. Kelihatan ya? Dia mau dibungkus dia. Buka. Lagi review ini, lagi review. Review dong, review buku tahunan. Gadgetin. Manfaat Jakarta. Gadgetin. Nah. Kok jadi mirip gadgetin, sumpah. Parah. Bukan gadgetin ini mah. Budgetin. Kan pakai budget nanti. Ini konten. Oh, kayak gini ya tuh ya. Isinya kayak gini lah salah satunya. Hampir sama ya, cuman packagingnya dibungkus aja dia. Oh. Ada tote bag-nya juga. Nanti dapat CD juga. Nah, kalau ini yang terdekat, SMA 1 Tajur Halang. Ini mah packagingnya pakai peti. Pakai box. Ya, lumayan kalau buat tiduran di dalam. Nah, kayak gini tuh packagingnya. Yang dalamnya sih sama aja ya, kayak foto-foto kamu lah. Nanti udah itu ya. Nah, nanti saya coba kirim itunya deh, apa soft copy-nya nanti ya. PDF-nya, contoh apa namanya isinya. Kalau luarnya sih nanti kalian bisa milih. Untuk tema nanti kalian boleh pilih juga. Ya, sesuai apa yang kalian mau aja. Nah, itu aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjutin? Tadi ada yang mau nanya tuh si Dio sama Cahyo atau Jona? Silakan. Si Jona gimana, Jon? Jadinya, Jon? Saya sih orang Cahyo juga. Coba, karena serius nih, saya nih. Tolong jangan jadi bercanda, ini serius waktunya nggak lama soalnya. Ada, mau sampaikan. Nah, nanti saya akan buat gimana, yuk? Nggak ada, saya lanjutin ya. Nanti untuk apa namanya, jadi apa enggaknya bikin buku tahunan, saya akan buat survei dulu. Ya, kalau misalkan 70% ikut, saya akan lanjutkan. Kalau misalkan setengahnya nggak ada ya, nggak usah. Ya, nanti akan saya survei pakai Google Form. Jadi kalian isi kuesionernya, kira-kira kalian mau apa enggak. Terus biayanya bermacam-macam. Ya, dari 250.000 sampai 350.000, yang paling keren juga ada pokoknya. Kalian paling siapin outfitnya aja, bajunya aja sesuai tema. Untuk properti biasanya kayak properti, kamera itu biasanya disediakan sama penyedia layanan. Oke ya, ada yang mau sampaikan atau bertanyakan? Enggak, Kak. Oke. Sebelum bentar ya, nanti apa namanya? Ada pesan-pesan dari Pak Wira terakhir. Nih kan kalian nih udah mau lulus ya. Jadi harus apa ya? Maksudnya sebelum detik kalian dikeluarkan dari global karena lulus. Ya Allah, dikeluarin nggak tuh? Ya dikeluarin karena lulus. Iya. Emang mau masih sekolah di sini ya? Masih mau? Mantap, Demi apa demi jadi angkatan bagus kita, angkatan sugap. Angkatan sugap. Ada nih Pak Isal, no. Rambutnya lucu. Kemarin foto pakai efek ya. Faisal gue ulang tahun. Iya, happy birthday Pak Isal. Ya, barakallah. Semoga Pak Isal makin panjang umurnya. Ya, amin. Semoga ada kuenya, Nanti kita kasih hadiah buat Pak Isal. Oke ya. Oke, nanti apa namanya untuk buku tahunan selanjutnya nanti akan saya survei dulu ya. Ya tadi saya apa tuh saya lupa. Oke ya. Jadi sebelum detik-detik kalian sebelum diusir dari global karena lulus ya,
lakukanlah yang terbaik. Kalau ada Detik tugas sebelum yang kita keluar dari global, Kak. Bisa kan percaya mama yang bikin. ya. Selesaikan pokoknya tinggalkan kenangan yang baik lah di sini walaupun ke online dulu kita bosan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sebisa mungkin pokoknya Sehat ya. Semangat ya. Detik-detik terakhir nih tinggal 2 ujian lagi nih, ujian praktek sama ujian sekolah. Ya. Oh ya, kemarin pas ujian itu gimana? Pakai cara terbaru, pakai autoproctor. Gimana menguras emosi? Ribet, Kak. Wow. Sangat menguras. Wow, impresif. Udah busy. Ya, saya juga Jam kasihan. terbuang sia-sia. Kasihan saya sama yang udah berencana nyontek, kok udah pusing duluan. Udah ada rencana ya, kasihan deh. Kasihan yang nggak nyontek aja disuruh ngulang. Udah share di grup. Aturannya suruh ngulang nyontek aja. Padahal kemarin udah ada siap-siap tuh di grup tuh. Udah ada yang mau bikin contekan. Karena lama ya kesel jadi ngerjain sendiri asal. Aduh. Ya ketahuan deh. Tahu nih sih, lagi ketahuan. Ya udah. Pokoknya lakukan yang terbaik sebelum kalian dihentikan. Dihentikan. Belum keluar. Apa sih dihentikan? Kecuali kalian masih betah di global, mau belajar sama Miss Putri lagi, gitu kan? Aku gak mau meninggalkan Miss Putri, boleh di sini lagi setahun lah. Wow. Iya. Ya udah, ikut kita aja. Iya udah. Ya. Oke deh. Ya mohon maaf segala kekurangan. Ya saya tutup ya. Habis ini ke Pak Wira. Habis ini ada apa lagi, Kak? Ada aku. Ada Pak Wira maksudnya. Oh, oke. Ya udah. Berarti saya telat ya datangnya. Oh telat nggak apa-apa. Yang penting nggak ini kan. Yang penting nggak datang duluan. Baiklah. Saya tutup ya. Nanti Pak Wira lagi yang iya bunga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya itu kan ini di record, nanti saya masukin ke YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Jadi nanti biar kalian bisa dengar percakapan dari awal sampai akhir. Ini lumayan nih. Bentar kok, cuma 2 jam. Terima kasih Bu Ati. Anak-anak demikian tadi itu sudah kita dengarkan bersama bagaimana mekanisme pelaksanaan ujian praktek. Bahasa Inggris sudah, bahasa Indonesia sudah, kemudian seni budaya, penjas. Untuk mata pelajaran yang lainnya insya Allah akan segera disampaikan menyusul ya, menunggu kabar dari Bapak dan Ibu gurunya. Selanjutnya anak-anak, Pak Wira harus sampaikan agenda kalian yang paling utama, yang terutama justru ada dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 April, yaitu ujian sekolah. Kenapa ujian sekolah ini menjadi utama dan terutama? Karena tidak ada lagi ujian nasional. Ujian nasional sudah nggak ada lagi, nak. Jadi ujian sekolah adalah ujian terakhir yang akan kamu temukan atau yang kamu laksanakan nanti di tanggal 5 sampai 10 April. Karena ujian sekolah ini menjadi sebagai penentu kelulusan, maka harus sangat diperhatikan. Syarat-syarat kelulusan. Kemarin Pak Wira minggu kemarin, hari Rabu ya. Hari Rabu kemarin tuh rapat bersama Bapak Ibu Dewan Guru merumuskan tentang kriteria kelulusan kalian. Sudah ditanyakan tadi sama apakah salah satunya. Salah satunya adalah telah menyelesaikan seluruh tugas PJJ online. Seluruh pelajaran sudah dikerjakan tuntas. Makanya dari kemarin sejak sebelum PTS, sebelum PAS sudah ditagih itu sama Bapak Ibu gurunya tentang tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Masih ada waktu sampai tanggal 10 April untuk bisa kamu menuntaskan seluruh kegiatan itu. Nanti nilai itu akan direkap
nilai harian kamu, nilai tengah semester kamu, nilai rapot kamu dari semester 1 kelas 1 sampai semester 5 sampai semester 2 kelas 9 itu akan direkap menjadi satu nilai namanya nilai kelulusan ditambah dengan nilai ujian sekolah. Apakah rekap seluruh nilai ini akan menjadi dasar juga untuk mendaftar ke SMA negeri, SMK negeri? Mungkin saja. Karena POS atau prosedur operasional standar untuk PPDB masuk SMK negeri, SMK negeri belum keluar. Tetapi kalau misalnya UN udah nggak ada seperti ini, apalagi yang harus diambil untuk menjadi dasar bisa kamu memasuki SMA negeri, SMK negeri kalau bukan dari ujian sekolah. Maka penting sekali bagi kamu untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik di ujian sekolah yang akan dilaksanakan nanti. Kemarin sudah diuji cobakan bagaimana ujian sekolah yang seharusnya ya. Kamu sudah merasakan pakai autoproktor, itu harus dibiasakan. Nah. Itu karena ditemukan beberapa kelemahan, akhirnya dicari bagaimana untuk meningkatkan kerahasiaannya. Akhirnya ditemukanlah pakai autoproktor seperti itu. Nanti nilainya waktunya juga dibatasi. Ya harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, pelaksanaannya hari Senin 5 April sampai 9 April, nah, bukan 10 April. Nanti jadwalnya akan di-share. Ini sudah ada sama Pak Wira jadwalnya. Udah kelihatan ya? Nanti di-share aja sama Bapak Ibu guru wali kelasnya ya. Nah, yang ingin Pak Wira bacakan adalah kelulusan. Siswa dinyatakan lulus dari sekolah apabila 1. Telah menyelesaikan seluruh program di masa pandemi COVID-19 dibuktikan dengan memiliki nilai rapot lengkap dari semester 1 sampai dari semester 1 kelas 7 sampai dengan semester 2 kelas 9. Dilihat lagi rapotnya, kalau masih ada nilai-nilai yang di bawah KKM, hubungi Bapak Ibu gurunya supaya nilainya bisa di-upgrade ke atas KKM. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Minta tugas tambahan. Minta tugas tambahan kepada Bapak Ibu guru. Ya, diperiksa nilai rapotnya ya. Kemudian yang kedua, memiliki nilai sikap minimal baik dari seluruh mata pelajaran dibuktikan dengan hasil penilaian sikap semester 1 kelas 7 sampai dengan semester 2 kelas 9. Hasil observasi Dewan Pendidik. Nah, jadi yang punya dosa-dosa, yang punya salah, yang punya masalah sama Bapak Ibu gurunya, minta maaf dari sekarang. Jangan sampai begitu Bapak Ibu gurunya mau nulis nilai, mau bikin nilai, ingat kamu punya lunjak sama Bapak Ibu gurunya, pernah punya salah sama Bapak Ibu gurunya, ditulis C di situ. Kagak boleh lulus. Karena minimalnya harus B. Alhamdulillah kalau misalnya kamu nilainya udah B semua. Apalagi kalau misalnya nilainya ada A. Wah, cari kalau misalnya kepribadiannya A amat baik. Itu ya Nak ya. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolahnya nggak boleh enggak. Ujian sekolah dilaksanakan tanggal 5, berarti tanggal 3 April kalian semua harus sudah megang nomor peserta. Nomor 4, memperoleh nilai US dengan ketentuan sebagai berikut. A. Nilai US untuk setiap mata pelajaran minimal 72. Jadi hari kemarin waktu PAS yang punya nilai masih ada 60, 50, wajib khawatir. Kalau misalnya masih punya nilai di bawah 72, akan diberi tugas tambahan, akan diberi tugas susulan oleh Bapak Ibu gurunya, supaya nilainya mencapai 72. Tentu kamu tidak mau mendapatkan hal seperti itu, karena jadi banyak kerjaannya, jadi banyak kegiatannya. Usahakan hasil US itu sudah mendapat nilai 72, supaya nggak perlu ikut ulangan tambahan, ada tugas susulan lagi.
Kenapa sih Pak? Udah aja saya dapat 60, kagak lulus. Padahal nggak boleh kagak lulus. Jadi di satu sisi kagak boleh kagak lulus, di satu sisi wajib lulus. Gimana caranya? Jadi kamu akan dikejar terus tuh. Dikejar terus dengan tugas, dikejar terus sama nilai kalau nilainya belum mencapai minimal 72. Rata-rata nilai US minimal 65. Nilai US dihitung dari nilai ujian keterampilan dan ujian pengetahuan. 50 banding 50. Setengahnya nilai ujian praktek, setengahnya nilai ujian sekolah yang tulis. Jadi nggak kalah penting. Jangan sampai bilang, saya nggak usah ikut praktek agama, saya nggak bisa bacaannya, susah, di takbir ke-1, takbir kedua nggak bisa saya. Jangan gitu, karena itu juga menjadi penentu kelulusan. Saya kagak mau bikin taplak, kagak bisa bikinnya, nggak bisa ngejahitnya, saya kan anak cowok, nggak bisa begitu. Karena nilainya akan menjadi penentu kelulusan. Jadi apapun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, baik itu praktek maupun teori, wajib dikerjakan. Oke anak ya. Yang kelima, kelulusan siswa ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Lagi-lagi Pak Wera ingetin ya nak. Yang punya salah, yang punya masalah sama Bapak Ibu gurunya, datengin gurunya dari sekarang. Minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya supaya dimaafin kamu punya salah, punya dosa selama 3 tahun sekolah di Global High School. Jangan sampai Bapak Ibu gurunya masih nyimpen dendam, masih nyimpen salah sama kamu. Begitu Pak Wira rapat kelulusan, tahu-tahu ada yang ngacung. Saya nggak redo, nggak ikhlas si Anu lulus Pak. Kenapa Bu? Dia pernah ngatain saya ganteng. Oh, si Bapak ternyata tersinggung dikatain ganteng. Minta maaf ya nak ya. Minta maaf. Kamu sengaja datang aja ke sekolah, kamu lupa, nggak sengaja, nggak punya salah sama Bapak Ibu gurunya, datengin aja Bapak Ibu gurunya. Pak, Bu, minta ikhlas ridhonya ya, saya mau ujian. Ya karena sekarang lagi masa pandemi, nggak boleh saling, nggak apa-apa. Kementangan aja gitu ya. Tuh, gimana sih? Tangan dua dada gitu. Bapak Ibu minta maaf ya, saya minta ridho ikhlasnya. Saya mau ujian besok. Gitu ya nak ya. Karena nanti hari Senin, hari Selasa tuh ada offline, hari Jumat ada offline. Temuin gurunya siapapun, Bapak Ibu gurunya dari A sampai Z yang 21 orang itu, temuin. Minta maaf sama mereka, mungkin saja di antara 3 tahun belakangan kamu di SMP Global Insani School, ada salah, ada dosa yang kamu nggak tahu, yang kamu nggak sengaja. Apalagi sebentar lagi juga bulan Ramadan, bisa sekalian. Bu, minta maaf, saya mau ujian, terus sebentar lagi juga mau Ramadan. Minta maaf ya Pak, Bu, mungkin saya selama 3 tahun belakangan, ada salah, ada dosa yang saya kagak tahu, yang kagak saya sengaja. Mohon keikhlasannya ya Pak, Bu, supaya saya tenang pikiran, supaya saya tenang ngerjain soal-soal, sehingga saya bisa lulus ujian dengan lancar. Amin. Itu mana? Yang nggak kalah penting lagi, orang tua di rumah. Nggak kalah penting lagi orang tua di rumah, orang yang setiap hari memberikan doa, yang setiap hari memberikan uang saku, yang setiap hari banting tulang, peras keringat, buat kamu sekolah. Ada nggak satu kalimat pernah kamu bilang, pernah kamu sampaikan ke Bapak Ibu kamu, Pak, terima kasih ya Pak, udah nyekolahin saya sampai hari ini. Mah, terima kasih ya Mah, saya udah gede sampai segede gini. Pernah nggak kalimat gitu keluar dari mulut kamu? Ini mumpung sebentar lagi besok mau ujian, mau Ramadan. Sempetin, ada momentumnya. Samperin bapaknya, ibunya, bapak lagi ngopi, samperin. Pak, Neng mau ngomong sebentar. Kenapa Neng? Pak, minta maaf ya Pak, selama ini Neng sekolah nggak pernah minta apa terima kasih sama Bapak. Ini mumpung lagi ada harinya, ada waktunya, ada momentumnya, Neng mau minta maaf, mau terima kasih ya Pak ya, gitu. Seneng nggak kira-kira Bapak kalau digituin Neng? Bang, hah?
Senang nggak kira-kira bapaknya begitu? Ya Allah, Neng, bapak ikhlas nyekolahin kamu, gedein kamu, ngasih kamu uang saku, ikhlas, Neng. Bye-bye dah sekolah, bye-bye dah ujian. Kasih nilai biar bagus ya, Neng, ya. Biar bapak bangga, biar bapak senang. Nggak usah pikirin bapak capek, nggak usah pikirin bapak sakit. Yang penting kamu bisa seger, bisa sekolah. Gitu, Neng, Bang. Mumpung lagi ada momentumnya sekarang. Sampein permohonan maaf kamu, permohonan terima kasih kamu sama bapak ibu. Kalau misalnya ada orang lain di sekitar kamu, bukan ayah kamu, bukan ibu kamu, yang mungkin juga berperan aktif dalam sekolah kamu, dalam kehidupan kamu, samperin. Minta maafin. Entah itu kakek, entah itu nenek, entah itu kakak, yang setiap hari ngingetin kamu suruh bangun pagi-pagi, Neng udah absen belum? Tadi udah tanyain sama Bu Atino suruh ngabsen. Itu orang-orang yang peduli sama kamu. Pernah nggak satu kali, dua kali kalimat kamu keluar dari mulut kamu itu, makasih ya kak, makasih ya kek, makasih ya nek, udah setiap hari ngingetin saya buat sekolah. Alhamdulillah, besok ternyata tinggal sebulan lagi nih saya sekolah. Jangan sampai ada kata, ada kakak, ada kakek yang nggak redo nih sama kamu. Akhirnya kamu lagi mau ngerjain nomor 21 padahal soalnya gampang banget. Gara-gara mereka nggak redo, nggak ikhlas, ditutup pikiran kamu sama Allah. Nggak bisa ngerjain itu satu soal apa ya jawabannya ya. Jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai ketutupan oleh Allah gara-gara kita punya salah, punya dosa yang enggak kita sengaja, enggak kita tahu, belum dimaafin sama orang tua kita, belum dimaafin sama saudara kita, belum dimaafin sama guru kita, akhirnya kita gagal, enggak sukses melaksanakan ujian kita. Gitu ya nak ya. Prin, ini hari Sabtu, malam Minggu, mungkin lagi pada ada di rumah, mungkin lagi pada tenang pikirannya. Samperin, datengin ayahnya, bundanya, kakaknya, kakeknya, neneknya yang ada di rumah. Besok hari Selasa, hari Rabu, samperin. Guru-gurunya samperin. Datengin, tuh ya. Ibu Siti tuh yang udah 3 tahun nemenin kamu, Miss Putri, Pak Rijal, Bu Ati, Pak Wirama orang baru. Pak Wirama baru kemarin ketemu sama kamu, alhamdulillah. Kalau dari Pak Wira pribadi mah nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya ini sama kamu, nggak punya dendam. Tugas Pak Wira adalah ngingetin kamu semua. Ingetin kamu semua bahwa kita sebagai siswa itu tugasnya bukan cuma belajar, tapi pengembangan karakter, tapi berbudi pekerti, itu menjadi hal yang lebih utama dari kita ketimbang kita punya nilai bagus doang di atas rapor. Buktikan bahwa SMP Global Insani School beserta Bapak Ibu gurunya sukses mendidik kita semua. Bagaimana caranya? Bukan menunjukkan angka 9 di pelajaran matematika, bukan menunjukkan angka 8 di bahasa Indonesia, tunjukkan bahwa kita punya budi pekerti. Tunjukkan bahwa kita punya akhlakul karimah. Gimana nunjukinnya, Pak? Sopan santun sama Bapak Ibu gurunya, sama orang tuanya. Sampai keluar kalimat sama bapak ibunya di rumah, mamah kagak nyesel nak masukin kamu ke SMP GIS, kamu jadi baik, jadi orang. Mamah kagak nyesel pak nak ngeluarin duit segitu banyaknya, karena kamu alhamdulillah punya karakter akhlak mulia di sekolah. Bisa nggak gitu nak ya? Mudah-mudahan bisa ya nak ya. Jangan cuma didengerin doang nih Pak Wira ngoceh, mudah-mudahan bisa dilaksanain. Minta maaf sama bapak ibunya, sama guru-gurunya, sama keluarganya. Mudah-mudahan dengan maaf kita, dengan ridho kita, segala ujian yang akan kita ikuti, yang akan kita laksanakan, menjadi lancar, menjadi sukses. Syukur alhamdulillah kalau kemudian kelancaran kesuksesan itu membuat kita bisa diterima di sekolah favorit, sekolah-sekolah favorit yang kita inginkan. Ada yang kepengen masuk ke SMA Negeri Tajur Halang, ada yang pengen masuk ke SMK 1 Bojonggede, ada yang pengen masuk ke SMK Penerbangan Angkasa yang di Atang Sanjaya. Dimanapun kamu mau masuk, kalau nilai udah ada, akhlak udah punya, insya Allah, Allah bakalan bantu dengan mukjizatnya. Itu ya nak ya.
Penting kita usaha semaksimal mungkin. Usaha udah, doa udah, minta ridho sama orang tua yang belum. Jangan sampai kelewatan. Karena itu juga paling utama. Itu nak ya. Jadi sekali lagi terakhir Pak Wira sampaikan selamat mengikuti ujian. Baik itu ujian praktek maupun ujian teori, kedua-duanya sama pentingnya. Ujian praktek selama seminggu ke depan 22 sampai 27, ditampung seminggu kemudian tanggal 5 sampai tanggal 10 ujian pengetahuan. Setelah itu nak, ya memang kegiatan kamu nggak ada lagi. Kamu mau datang ke sekolah silakan, mau sekali-sekali negor Bapak Ibu gurunya lewat WhatsApp silakan. Cuman memang udah nggak ada kewajiban ngisi absen tuh setelah tanggal 11 April ke depannya. 12 April ke depannya jangan merasa kehilangan kalau misalnya kok Bu Ati nggak pernah WhatsAppin saya lagi ya, saya kagak datang-datang, saya kagak absen-absen, saya kagak pernah muncul-muncul di grup WhatsApp. Ya mungkin saja udah nggak ke ituan lagi. Jadi sekarang nih, tinggal sebulan lagi nih, perhatian penuh kamu diberikan, dimanfaatin. Ada kesempatan bisa kumpul sama teman-teman, ada kesempatan bisa ketemu sama Bapak Ibu guru, jangan sampai nggak ikut. Kayak sekarang nih, ada Zoom meeting, nanti ada pertemuan offline, jangan sampai nggak ikut. Nanti kamu nyeselnya belakangan. Di tahun-tahun berikutnya, di kelas 2 SMA, 3 SMA, kamu bakalan ingat tuh. Dulu SMP saya begini, begitu, gini, gitu. Tapi sayanya nggak ada, sayanya nggak ikut. Jangan sampai nyesel belakangan. Gitu ya, Nak ya. Banyak-banyak doa, rajin-rajin belajar, sholat jangan ditinggalin. Sekali lagi Pak Wira ingetin, minta maaf sama orang tuanya, minta ridho, minta ikhlasnya, supaya bisa mengikuti kegiatan ujian dengan lancar. Itu ya Nak ya. Makasih untuk kehadirannya di Zoom meeting pada pagi hari ini. Pak Wira minta maaf kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang salah. Minta maaf juga selama setahun setengah, setahun lengkap nggak bisa melayani kalian dengan optimal karena kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berjumpa lagi, bisa lebih optimal lagi pertemuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom meetingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak Pak Wira tutup. Silakan saja kalau mau ngobrol-ngobrol panjang lebar ngalor ngidul gitu ya di sini. Silakan saja. Yang mau live group ada baiknya izin dulu. Pak, Bu, saya izin live group ya. Bu, saya izin live. Cuman ininya akan tetap dihidupkan sampai memang sudah live semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu Wali Kelas, mungkin ada yang masih mau diobrolkan silakan. Saya sendiri pamit. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat Pak Wira atas waktunya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau seandainya memang nggak ada, yang baterai. Bu Ati. Apa-apa? Kan angkatannya sebelum COVID itu kan di sekolah kan gitu ada acara-acara kayak coret-coretan gitu. Masih berlaku gak Bu di angkatan kita Bu? Untuk angkatan kalian? Iya masih berlaku gak di angkatan kita? Untuk agenda yang seperti itu nanti kita coba ngobrolin lagi nih sama sekolah. Karena kan untuk tahun ini itu kan memang kita udah terbatas banget nih untuk kegiatan seperti itu. Untuk wisuda aja kita masih pikir panjang gitu kan ya, apalagi untuk kegiatan yang berkaitan sama coret-coretan atau murah-murah seperti itu gitu. Cuma nanti coba Ibu ngobrolin lagi aja. Mending yang kemarin kalian diskusikan sama Kak Rijal aja, itu akhir tahun buku tahunan itu malah juga udah bagus kalau misalkan kalian memang sudah punya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Bibir merah. Yang lainnya? Ada Bu. Soekarno versi Slenderman. Kalau seandainya memang kalian bilang ya di sekolahan nggak ngadain nih, jangan sampai nanti jalanan kayak begitu kalian ngadain sendiri. Ada baiknya kalau misalkan Bu ternyata teman-teman pada mau begini izin, yang penting informasi gitu. Gimana?
Iya, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang memang baterainya mungkin sudah habis. Kalau nggak ada yang memang baterainya mungkin sudah habis, tadi udah ada yang saya tambahin, Bu, baterai saya udah panas katanya gitu. Silakan live, jadi mau ngobrol silakan ngobrol dulu. Kita masih buka pertanyaan. Atau mau say goodbye semuanya sampai nanti ketemu pas ujian praktek. Oke. Sekarang selamat beristirahat. Yang masih punya tugas diselesaikan ya. Ibu akhiri kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Semuanya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai sini. Warahmatullahi wabarakatuh.